Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan Gogeta melawan Kazuya berlangsung dengan sengit. Setelah menghempaskan Gogeta pada sebuah gunung, Kazuya yang belum selesai berubah menjadi samar saat dia akan mengejar dengan kecepatan yang lebih tinggi lagi. Tapi terlepas dari itu, dengan momen kedamaian singkat, tubuh Gogeta akan nampak tertanam di dinding. Gogeta merasa dia kehilangan konsentrasi dan dia membayarnya mahal. Bahkan Omega Shenron pun tidak pernah membuatnya sampai terluka separah ini. Tapi akhirnya sebentar membuka salah satu matanya, sayangnya baginya ingatan akan naga bayangan itu akan berumur pendek. Setelah bayangan kegelapan datang di wajahnya sekali lagi, dengan satu gerakan seperti tembakan senjata, secara brutal Kazuya memukuli Gogeta hingga remuk lagi. Kazuya melepaskan rentetan pukulan yang nampak menyerang Gogeta di sekujur tubuhnya, menghancurkan gunung menjadi berkeping-keping semakin banyak dengan setiap pukulan nuklirnya. Sementara raut wajah iblis sendiri yang penuh kegembiraan akan berkata bahwa ini yang Gogeta dapatkan. Ini adalah hadiah Gogeta karena berbicara kepada calon iblis terkuat di dunia iblis. Gogeta harus mengetahui tempatnya di sini dan sebagai apa. Dan saat pemandangan itu beralih, serangan yang merusak dan tak berujung itu akan terus berlanjut, menyebabkan ledakan demi ledakan di seluruh permukaan batu besar. Kazuya berpikir Gogeta menerima pukulan ini bahkan lebih baik daripada Vegito. Saat Kazuya terus menikmati setiap detik ini, dia akan tersenyum pada musuhnya yang tidak berdaya, sebelum menghentikan jeda sesaat untuk melemparkan satu pukulan lagi ke bawah. Tapi kali ini Gogeta akan mengambil kesempatannya dan melarikan diri. Seketika melompat lebih tinggi ke udara dengan putaran seperti katak pohon. Dia melayang di udara pada jarak yang aman, di mana tubuhnya jelas rusak dan wajahnya tidak jauh lebih baik. Saat berjuang untuk membuka kedua matanya, dia hanya akan menghela napas lega. Sambil mengelap kecap dari wajahnya dan memulihkan dirinya, Gogeta kemudian akan meninggalkan masa lalu di pikirannya. Gogeta tegaskan tidak ada lagi kesalahan, dia sudah belajar pelajarannya sekarang. Jika Kazuya ingin memukulnya lagi, Gogeta pastikan itu akan merugikannya. Dengan sekarang tersenyum tidak masuk akal pada situasinya, dengan mata serafim hijaunya, Gogeta melanjutkan kali ini dia akan menunjukkan sesuatu yang baru. Tapi Kazuya sebagai binatang haus darah tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan menyuruh Gogeta diam. Kazuya muncul di atas Gogeta sambil kakinya terangkat tinggi, siap menghantamkan tendangan nuklir yang seperti dia lakukan pada Vegito sebelumnya. Tapi dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba, kebodohan Kazuya akan seketika terhenti dengan tubuhnya sendiri takut pada apa yang kini dia lihat di bawah. Setelah dia melihat dari belakang Kaisar Iblis, Gogeta akan terlihat tersenyum dengan bola energi di tangannya, hampir menggunakannya seperti ancaman untuk menangkis Kazuya. Kazuya akui itu cerdas, tapi Gogeta harusnya tahu itu tidak akan mengenai tubuhnya lagi. Tapi tertawa mendengar itu, Gogeta hanya akan menanggapi dengan santai. Gogeta akan memberitahunya sekarang Kazuya mungkin bukan target yang diharapkan untuk dikenai bola energi ini. Dan mengejutkannya, Gogeta dalam suasana hati yang hampir ingin bunuh diri akan mengarahkan bola energinya kembali pada dirinya sendiri, menusukkannya ke dadanya sendiri tanpa rasa takut atau ragu. Dia berteriak keras, memaksa bola energi masuk semakin dalam untuk menembus kulitnya dan masuk ke tubuhnya. Tak lama kemudian, itu akan berubah menjadi jeritan kesakitan karena mungkin langkah yang salah akan dibuat dengan Gogeta yang kini sepenuhnya diselimuti dan dikelilingi oleh energi cerah. Dan yang menarik, itu akan merusak Gogeta tanpa henti, seolah-olah dia adalah iblis itu sendiri. Dan di dalam tubuh Gogeta, tepatnya dalam pikirannya, Vegito akan sama terkejutnya dan bingungnya dengan apa yang sebenarnya Gogeta lakukan. Saat seketika membanting pukulannya ke telapak tangannya, Vegito akan menunjukkan ketidaksetujuannya. Sampai tiba-tiba hal-hal mendadak dari kebingungan Vegito akan menjadi ketakutan. Tepat saat Gogeta menyerang dirinya sendiri ke dalam, hanya Vegito sendiri akan mulai melihat tubuhnya mulai berasap. Dia merasakan sensasi terbakar menyengat di sekujur tubuhnya, seolah-olah Vegito akan dilenyapkan. Vegito menanyakan apakah ini rencana Gogeta selama ini untuk menghancurkan Vegito karena Vegito dianggap jahat. Dan tidak butuh waktu lama sama sekali bagi Vegito, pikiran tajamnya untuk mengetahui dengan tepat apa yang sedang terjadi
keberadaan dan kehadirannya sendiri ditargetkan oleh bola energi menghancurkannya dari dalam, seperti yang Gogeta lakukan pada Janemba. Karena frustasi, Vegito akan melihat sekeliling dan menyadari tidak ada yang terjadi pada Yamoshi ataupun Broly. Vegito nggak terima kenapa hanya dia yang merasakannya. Gogeta benar-benar membunuh semua teman dan keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin Vegito satu-satunya yang terbakar di sini? Tapi dalam adegan komedi, Yamoshi hanya akan menutup matanya dan melipat tangannya. Yamoshi tegaskan tidak ada yang suka pengadu. Tapi jika Vegito harus tahu dia sudah punya ribuan tahun sekarang untuk bertobat atas dosa-dosanya. Ribuan demi ribuan iblis yang dia hentikan agar tidak memasuki dunia panah. Yamoshi tanyakan, pernahkah hal seperti itu terlintas di benak Vegito? Yamoshi beritahukan dia dan Vegito tidak sama. Sedangkan Broly yang tidak merasa bersalah di latar belakang tidak akan melakukan apapun selain mengangkat bahunya. Vegito merasa seperti biasanya dia memang selalu dihianati. Tapi yang bisa Vegito tegaskan bahwa Gogeta tidak akan bisa menyingkirkannya semudah ini. Dengan kini menunjukkan kemarahannya dan asap yang lebih terlihat seperti baja dari darahnya yang mendidih, Vegito akan bersumpah tidak akan membuat pengkhianatan ini terjadi. Namun tiba-tiba Vegito terkejoet akan sesuatu. Di luar keadaan juga memanas karena penghancuran diri Gogeta akan terus menjadi semakin intens. Wajah dan tubuhnya kini hilang dalam cahaya saat bola yang mengelilinginya tiba-tiba akan membesar, bahkan membuat wajah iblis makin terkejut melihatnya. Sampai dalam ledakan besar, hasil akhir dari pertaruhan Gogeta akan terungkap, dan sepertinya itu tidak membuahkan hasil. Tapi saat awan debu besar kini akan muncul di tempat Gogeta pernah berada, dari dalamnya tampaknya setidaknya satu sosok akan melesat keluar dari asap. Tanpa diduga, itu tidak lain adalah Vegito sendiri yang telah kembali lagi. Entah bagaimana menemukan cara untuk melarikan diri sebelum dia menderita nasib yang sama seperti Gogeta. Vegito jelas kesal dengan tubuhnya kini menyeret melintasi tanah untuk menghentikan dirinya. Sedangkan Kazuya yang memutar kepalanya akan segera memperhatikan Vegito telah kembali. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang akan diperhatikan Kaisar. Saat melihat ke depan, dia akan merasakan aura ki lain yang lebih besar. Sampai tiba-tiba Gogeta rupanya juga telah kembali. Gogeta muncul dalam cahaya putih cerah yang bersinar, di mana akan nampak dalam bentuk yang sama sekali baru. Tubuhnya kini dikelilingi oleh aura seperti pelangi yang tidak dapat disangkal merupakan energi yang sama dari bola energinya. Dalam penampilan barunya yang seperti energi, Stardust Gogeta akhirnya lahir. Dengan senyumannya, dia hanya akan bergumam meskipun butuh usaha keras, tapi dia berhasil sampai di sini pada akhirnya. Jadi sekarang, mari mereka melihat apakah Kazuya masih bisa menahannya sekarang setelah tubuh Gogeta diselimuti oleh energi bola yang Kazuya takutkan. Kazuya nampak menjadi sangat panik karena melihat Gogeta telah bergabung dengan bola energi spesialnya. Dia seketika mundur ke belakang mengenali dari sensasi menakutkan energi Gogeta. Kazuya akan menyadari betapa situasinya kini telah berbalik. Saat Gogeta dengan santai hanya akan menoleh ke Vegito dan meminta maaf soal tadi. Tapi Gogeta ingatkan tidak akan berhasil jika tanpa seseorang seperti Vegito di dalam tubuhnya. Energi positif pasti menghapus energi negatif bagaimanapun juga. Tapi Gogeta menyuruh Vegito untuk duduk saja kali ini menonton Gogeta yang bertarung. Dan saat Vegito akan menonton, bentuk baru Gogeta nampak menjadi tenang dengan senyuman mulai muncul di wajah Vegito. Tapi Vegito yang tetap congak meremehkan Gogeta karena sekarang Gogeta bahkan tidak memiliki energi Vegito lagi. Namun Vegito merasa sedikit kekuatannya mungkin masih ada di dalam diri Gogeta. Vegito harap rencana ini berhasil demi Gogeta. Tapi tiba-tiba di tengah reuni mereka, suara seseorang akan memanggil. Sampai akhirnya kembali dan juga harus dikeluarkan secara manual dari tubuh Gogeta yang menyatu agar Gogeta dapat menggunakan bentuk barunya. Black akan kembali dengan perubahan yang tak terhitung setelah sekian lama. Sedangkan dalam halaman berikutnya yang menakjubkan, iblis Kazuya kini akan dihadapkan tidak hanya pada satu, tidak dua, tapi 3 prajurit Saiyan yang marah. Yang semuanya secara teknis adalah fusion, dan salah satunya dengan bentuk baru yang sangat mungkin bisa membunuhnya. Sebagai mantan iblis terkuat di dunia iblis, Kazuya mungkin akhirnya bertemu musuh yang lebih hebat
daripada Lucifer saat itu. Kazuya yang berdiri di hadapan mereka lebih dari sekedar bingung melihat perkembangan mendadak mereka. Dia nggak sangka kenapa jumlah orang bodohnya jadi semakin banyak. Saat kebingungannya berubah menjadi kemarahan, dia menggetarkan mulutnya melihat ke sekeliling ketiga Saiyan itu. Dia akan berpikir pertama adalah Vegito, lalu kembarannya, dan sekarang keduanya ada di sini sendirian bersama yang ketiga. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kazuya tidak mengerti. Mereka para manusia seharusnya tidak berkeliaran di alam iblis dengan begitu mudah. Namun, menenangkan diri dan mengalihkan perhatian sepenuhnya pada Vegito, dia nggak mengerti karena Vegito bahkan seharusnya tidak bergerak lagi setelah dia hajar sebelumnya. Namun, di sini Vegito nampak seperti baru lagi. Apakah Vegito sebenarnya lari selama ini? Namun, tersenyum mendengar komentar itu, Vegito mengucapkan kata-kata pedasnya, di mana dia nggak mungkin lari dari iblis seperti Kazuya. Jika berpikir seperti baru lagi, Vegito beritahukan karena dia menggunakan regenerasi Majin Buu. Vegito hanya mengambil sedikit istirahat saat Kazuya berhadapan dengan Gogeta sebelumnya. Dan Vegito melihat sepertinya Kazuya menemukan dirinya sendiri dalam kesulitan. Tapi Gogeta memberitahu bahwa Kazuya lebih dari kesulitan karena sekarang iblis itu bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhnya yang diselimuti energi positif. Dalam bentuknya yang benar-benar putih, dengan percaya diri Gogeta menyatakan kemenangannya yang hampir pasti atas Kaisar Iblis. Dan meskipun sekarang mereka ada bertiga, tapi Kazuya masih hanya perlu fokus padanya saja. Gogeta yakin bisa mengalahkan Kazuya seorang diri. Sementara Black yang sudah hampir setahun tidak terdengar kabarnya hanya akan memejamkan mata dan tersenyum. Seolah bebannya telah terangkat dari bahunya, dia menekuk lututnya ke bawah sebelum dengan rasa ingin tahu, dia segera mulai duduk dengan tangan dilipat. Dengan acuh tak acuh, Black katakan dia tidak bisa mengatakan bahwa dirinya berencana membantu mereka. Black nggak mau melakukan apapun dengan para Saiyan bodoh kayak mereka. Tapi sekarang, setelah dia dikeluarkan begini, maka Black akan menonton pertunjukan yang bagus selama berabad-abad. Segera membuat Vegito meremehkannya dan menyebut Black sangat pengecut. Vegito tegaskan, jika Black tidak bangkit sekarang juga, maka Vegito akan memberinya hukuman. Namun, ancaman ini akan langsung terhenti saat Vegito merasakan sesuatu yang jauh lebih penting di kejauhan. Sesuatu yang akan mengancam jiwa untuk menempatkan dirinya kembali dalam bahaya. Tepat di depannya, benar-benar mengabaikan Gogeta atau bentuk barunya, Iblis Kazuya akan berteriak maju dengan marah ke arah Vegito. Tangannya yang maju dan bercakar kabur, siap untuk mencabik-cabik Vegito. Dia tegaskan Vegito akan menjadi korban pertamanya sekarang. Namun, tepat pada waktunya, Vegito yang jelas takut akan nyawanya, segera melarikan diri melesat ke depan untuk menghindar dengan keyakinan yang lebih besar dari sebelumnya. Meninggalkan Kazuya untuk melepaskan pukulan sangat kuat yang hanya mengenai tanah. Mengambil balik langkah total, meskipun dengan situasinya, Vegito akan berbalik dan langsung menuju punggung iblis yang terbuka. Menyangkal melarikan diri dan kini sedikit memberikan balasan untuk terakhir kalinya. Seketika turun untuk membanting pukulannya, Vegito akan menyerang tepat ke tulang belakang Kaisar dengan pukulannya. Namun, dalam perubahan yang tidak menguntungkan dengan tingkat kekuatannya sekarang, bahkan mencoba menyerang Kazuya akan membuat tulangnya sendiri sakit. Vegito merasa setelah Gogeta dan Black keluar dari tubuhnya, kekuatannya sekarang sudah menurun dengan banyak. Dan hal ini tentu saja disadari Kazuya, di mana Vegito lebih lemah dari sebelumnya. Kazuya mengerti sekarang apa yang terjadi dengan mereka bertiga. Saat misteri itu mulai terungkap tepat di depan mata Kazuya, senyuman akan kembali muncul. Vegito berpikir jika Kazuya melakukan hal yang sama padanya sekarang, Vegito merasa dia akan tamat. Jadi, Vegito menjadi sangat pengecut sekarang dan berniat untuk kabur dari sini. Saat kini kembali pada kata-katanya sendiri, Vegito akan menelan kepercayaan dirinya sebelumnya dan melesat tak terbantahkan tinggi ke langit untuk mundur. Bahkan Kazuya akan terkejut dengan Vegito yang awalnya ganas menantangnya, tapi sekarang sudah seperti ayam sayur. Tapi terus terbang menjauh dengan kecepatan tinggi, mulut Vegito yang terkatup
akan menunjukkan semua yang perlu kita ketahui tentang rasa malunya. Vegito merasa dia harus melakukan apa yang harus dia lakukan. Dia bertanya-tanya apakah Gogeta dan Black tidak akan turun tangan sama sekali. Sedangkan Kazuya merasa itu sungguh pemandangan yang menyedihkan. Dia lebih menghormati Vegito saat Vegito diam di kuburannya. Tapi sekarang sepertinya kematian adalah semua yang cocok untuk Vegito. Setelah mengucapkan kata-kata tidak hormatnya, Kazuya akan mengejar melesat ke arah dalam gelombang aura yang dialiri listrik, masih fokus sepenuhnya pada Vegito sendiri. Melihat itu, Vegito menjadi makin panik padahal dia bukanlah orang terakhir yang menjadi lawannya. Dan dengan kecepatan Kazuya yang luar biasa, tidak butuh waktu lama bagi Vegito untuk berbelok ke kirinya. Dan dengan menjengkelkan melihatnya tepat di belakang, Kazuya menyusul dengan cepat. Tapi berpikir cepat, Vegito kemudian akan meletakkan dua jari di dahinya untuk menggunakan Sun Kanido. Vegito akui Kazuya mungkin lebih cepat darinya sekarang, tapi kecepatan bukanlah satu-satunya hal yang Kazuya butuhkan untuk mengalahkan seseorang. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan Vegito adalah menggunakan Sun Kanido untuk menghilang dari tempat itu, meninggalkan Kazuya sendirian. Tapi tanpa gentar, iblis itu malah tampak hampir terhibur oleh upaya melarikan diri Vegito yang seolah-olah itu sama sekali sia-sia. Vegito katakan dia bisa melakukan ini sepanjang hari. Jadi, Vegito menyuruh Kazuya pergilah menghadapi yang lain karena Vegito nggak sanggup melawannya. Namun sebaliknya, Vegito yang kini muncul di kejauhan akan tersenyum lebar, percaya bahwa dia telah berada di luar jangkauan. Tapi dalam hal yang mengejutkan, Kazuya akan segera menghilang dan muncul tepat di belakang Vegito. Terlebih lagi dengan dua jarinya sendiri di kepalanya, meniru Sun Kanido dengan sempurna. Kazuya tegaskan jangan pernah berpikir teknik primitif seperti itu cuma ada di dunia Vegito. Tapi menonton dari dekat dengan mata tajam dan wajah seriusnya, Gogeta akan berpikir dalam hati. Sama seperti yang dia pelajari dari Vegito, Kazuya juga belajar dan berkembang saat dia bertarung. Kazuya jenius pertempuran tidak berbeda dengan Vegeta. Tapi terlepas dari itu, dia masih sama sekali tidak tertarik pada Gogeta. Sementara Black yang masih menikmati di tempat duduknya akan terus menonton untuk hiburannya sendiri. Berseri-seri dengan senyumannya saat dia melihat Vegito berjuang dan berpegangan pada kehidupan. Tapi sedikit yang dia tahu karma akan menyerangnya. Vegito beritahukan dia tidak memainkan permainan ini dengannya sendiri. Saat Vegito kini menggunakan ide berikutnya, dia akan segera meletakkan jari-jarinya kembali di kepalanya dan menghilang dari pandangan Kazuya lagi. Bahkan, Black sejenak terkejut dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Tapi hampir pada saat yang sama atau tak lama setelahnya, di seluruh wajah Black kini bukanlah senyuman, tapi keterkejutan yang luar biasa saat mata dan mulutnya terbuka lebar. Dengan penampilan yang mengejutkan tepat di depan wajah Black, Vegito mengeluarkan wajah tidak sopan lengkap dengan menjulurkan lidahnya. Dia kini akan mengarahkan iblis itu pada Black. Vegito menyuruh Black ikut bersenang-senang, jangan cuma menonton seperti ini. Saat mengubah arah tepat pada saat-saat terakhir, terbang lurus ke atas, meninggalkan jejak aura di wajah Black. Vegito akan meninggalkan Black untuk disantap iblis itu. Yang sangat mengejutkan Black, Kazuya akan terlihat melesat maju di kejauhan. Dengan wajah Black yang kini benar-benar ketakutan, itu akan menjadi alasan yang bagus. Saat kini beberapa detik lagi, iblis Kazuya dengan kemarahan atas pelarian Vegito akan bersemangat untuk melampiaskannya pada Black. Tangannya sudah sepenuhnya ditarik ke belakang. Saat kini tepat di depannya, menerjang pukulannya ke depan, Black akan tampak tak berdaya hingga membeku diam. Dan begitu kita melihat wajahnya sejajar dengan pukulan besar Kazuya, ekspresi Black akan lebih dari sekedar mengonfirmasi posisinya yang ketakutan. Black berusaha memberitahukan bahwa dia ada di posisi para iblis. Tapi dalam upaya sia-sia terakhirnya untuk mencegah Kazuya, anehnya, iblis itu akan tetap menerjang Black hingga ingin menghancurkannya. Tapi tiba-tiba Stardust Gogeta akan muncul untuk menyerang Kazuya tepat di belakang kepalanya, menghantamkan wajah iblis itu ke tanah untuk pertama kalinya hingga benar-benar merusak Kazuya yang berubah itu, dan sekaligus untuk pertama kalinya menyelamatkan Black, meninggalkan Kazuya yang marah dengan wajahnya memakan tanah, hanya berteriak dalam keterkejutannya sendiri. Gogeta sudah mengatakan pada Kazuya
untuk tidak mengkhawatirkan dua yang lain. Kazuya seharusnya hanya fokus pada Gogeta sebagai lawannya yang terkuat. Saat Gogeta kini lebih sombong dari sebelumnya setelah membuktikan pada dirinya sendiri kekuatan barunya, dia hanya akan melihat ke bawah pada iblis yang jatuh. Dan dengan itu, tidak hanya Gogeta tapi Black juga akan melompat mundur untuk mendapatkan jarak. Makin penasarin? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.